Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Gabriela Evita Farana Sihombing akan menjelaskan mengenai subjek dan objek pajak. Oke, kita akan masuk kepada objek, pengertian objek dan subjek pajak. Dalam pengaturan PPh, secara mendasar menjelaskan bahwa objek pajak adalah sumber penghasilan atau pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak adalah perseorangan atau sebuah badan usaha yang ditetapkan menjadi pelaku pajak tersebut. Terletak pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Jadi secara gampangnya bahwa objek pajak merupakan sumber penghasilan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perseorangan atau badan usaha yang dikenakan pajak. Kemudian subjek pajak itu ada orang pribadi, merupakan orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian badan, merupakan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian warisan yang belum dibagikan sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ini adalah warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris atau masih dipegang oleh pemiliknya atau pemilik warisan tersebut. Kemudian bentuk usaha tetap, subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek badan pajak badan. Kemudian kita akan masuk kepada subjek pajak PPh. Jadi subjek pajak itu dibedakan menjadi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kita akan masuk kepada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 1.183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun, yang mana mereka berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian adanya badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah dengan beberapa kriteria. Kemudian adanya subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bermukim di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian kita harus tahu nih mengenai perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dikenakan atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia atau luar Indonesia. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Kemudian subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT sebagai sarana menetapkan pajak yang terutang. SPLN atau subjek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasar penghasilan yang berasal dari Indonesia. Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. Subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena pemotongan pajak sudah terpenuhi melalui pemotongan yang bersifat final. Yang bukan termasuk subjek PPh adalah Badan Perwakilan Negara Asing, kemudian organisasi internasional, pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat lain dari negara asing, dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, yang bukan merupakan WNI di Indonesia, tidak menerima penghasilan di luar jabatan dan asas timbal balik. Kemudian pejabat organisasi internasional, bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian kita akan masuk ke dalam objek pajak. Objek pajak merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian penghasilan dilihat dari mengalirkan tambahan kemampuan ekonomis,
itu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha atau kegiatan, jadi dari usaha atau kegiatan yang kita lakukan kita mendapatkan sebuah penghasilan, kemudian penghasilan lain-lain, pembebasan hutang atau hadiah, kalau misalnya kita mendapatkan hadiah dalam bentuk uang atau apapun itu termasuk dalam penghasilan, kemudian penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, bunga, dividen, royalti, dan sewa, itu contohnya jika kita memberikan modal untuk seseorang menyewakan misalnya mobil atau rumah. Dari hal tersebut kita akan mendapatkan benefit merupakan uang yang mereka bayarkan kepada kita. Itu termasuk dalam penghasilan. Kemudian dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat digunakan untuk dikonsumsi, yang mana dari hal tersebut, dari penghasilan yang kita dapatkan, dapat kita gunakan untuk kita konsumsi. Kemudian penghasilan dapat ditabung untuk menambah kekayaan, wajib pajak. Penghasilan yang kita dapat tersebut dapat kita gunakan untuk kita tabung untuk menambah kekayaan. Jadi tidak serta-merta bahwa penghasilan yang kita dapatkan itu akan langsung habis kita gunakan untuk konsumsi saja, tetapi bisa kita gunakan untuk menabung untuk jangka ke depannya. Penghasilan. Jadi penghasilan itu ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan lain. Kemudian adanya hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian ada yang berupa laba usaha, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan padan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, kemudian keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lain karena pengalihan harta kepada pemegang saham sekutu atau anggota, kemudian keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Kemudian adanya royalti atau imbalan atas penggunaan hak, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudiannya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian adanya sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan hutang, keuntungan serta selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Adanya premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan dan yang belum dikenakan pajak. Kemudian adanya penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga, serta surplus dari Bank Indonesia. Nah, adanya penghasilan yang dikenai pajak final, yaitu penghasilan bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian adanya penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan atau bangunan. Yang tidak termasuk dalam objek PPh adalah pertama warisan. Kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP atau pemerintah, penghasilan dari modal yang dicanangkan dengan pensiun. Kemudian yang tidak termasuk objek PPh juga adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Kemudian dividen atau pembagian laba yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat ketentuan pada pasal 4 ayat 3 huruf F. Kemudian adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun pegawai. Kemudian pada bagian laba yang diterima anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham persekutuan perkumpulan firma dan kongsi, termasuk pemegangan penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian adanya sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian yang pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Kemudian, objek pajak bentuk usaha tetap. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap. Penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha, kegiatan penjualan barang dan pemberian jasa yang sejenis dengan yang dilakukan BUT atau bentuk usaha tetap. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara badan bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.